Nah, satu lagi, ini orang, ya orang lah. Orang ini namanya siapa? Orang ini namanya Aziz Jazuli. Nah, dia itu sama penolak nasab. Ya. Jadi saya sudah punya kesimpulan nih, orang-orang yang menolak nasab itu tidak punya pola pikir yang ajeg. Dari dulu tuh saya bilang, tidak ada yang ahli mantik, tidak ada yang ahli berpikir. Kalau seseorang itu bukan ahli berpikir, maka setiap perkataannya tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, apa yang mengherankan dari dia itu, Aziz Jazuli? Begini, dia itu menukil ya, ada karomahnya agak aneh. Ini dari kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Kitab ini ada di kisah ini ada di halaman 237. Jadi kisahnya begini, ada seorang Habib namanya Habib Ahmad Al-Haddar. Beliau itu punya keanehan. Keanehannya itu kalau di jalan, beliau itu suka nyubitin putingnya cewek. Suka nyubitin putingnya cewek. Aneh kan? Aneh. Suka nyubitin putingnya cewek itu dengan hikmah apa? Dengan hikmah syahwat zina hilang dari orang yang putingnya itu dicabut. Memang ada kisahnya. Ya mau gak mau kita terima kisahnya, ada. Nah, sampai suatu saat ya, beliau itu ada kisahnya lah. Kalau yang mau tahu baca saja sendiri di Kunuzus Sa'adah. Ketawa kita kan ya, aneh kok. Ketawa kita. Di Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Sekarang begini ya. Ini kejadian yang mengherankan. Kita pun kalau misalkan mau merod, kita rod. Ah, masa ada kejadian kayak gitu? Kan begitu. Nah, cuman yang saya permasalahkan bukan itu, karena ini kalau dia itu kalau dia itu merupakan suatu celah, itu gak bakalan ditulisin di kitab. Ini Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah ini banyak sekali menghimpun karomah-karomah. Ya, dan makolat, perkataan-perkataan habaib itu banyak sekali di situ. Yang saya permasalahkan bukan kisahnya. Yang saya permasalahkan cara berpikirnya si Aziz Jazuli ini. Sekarang begini, pertanyaannya, apakah kisah ini terjadi atau tidak? Itu pertanyaannya. Ini kisah kan dijadikan serangan buat Pak Alwi. Tuh, liatin, orang Pak Alwi mah aneh-aneh. Kerjaannya itu, sukanya itu nyubitin susu cewek di jalan-jalan. Ya. Ini padahal nanti ada nuktahnya. Cuman saya udah nggak mau ngebahas lah, orang paham, orang nggak paham. Cuman ala kulihalin nih. Kita tidak masuk ke situ dulu. Ini terjadi atau tidak? Itu dulu. Kalau ini terjadi, ya, misalkan si Aziz Jazuli ini meyakini ini terjadi, sehingga ini jadi serangan kepada klan Ba'alwi. Kenapa karomah yang lain, kejadian yang lain diingkari? Kenapa masalah rantai turun dari langit kok diingkari? Kemudian ada orang cuman bilang bapak saya anu kok diingkari? Ya, bapak saya bersambung kepada Rasulullah kok diingkari? Kemudian kejadian yang aneh kayak gini kok ditasdik? Kalau ini benar, berarti semua benar. Kalau ini tidak benar, kalau semua ini tidak benar, berarti ini pun tidak benar. Kenapa cherry picking? Ini nanti istidlalnya mirip sama Nasrani nih. Sama Nasrani. Coba lihat. Orang Nasrani itu, ya, orang Nasrani nih. Dia itu bukan Nasrani ya. Kafirin, terutama orientalis. Mereka itu kan gak percaya Rasulullah Rasul. Ya. Padahal kita tahu Rasulullah Rasul itu dari kabar mutawatir. Pengakuan beliau sebagai Rasul yang dikuatkan dengan mukjizat. Mukjizatnya ada hadapan kita Al-Quran. Tapi kita tahu bahwa Rasulullah itu mengaku Rasul dari kabar mutawatir. Kemudian Rasulullah banyak keanehan. Mengeluarkan air dari tangan. Kemudian memperbanyak makanan. Kemudian membelah bulan. Itu pun keanehannya kabar mutawatir. Kenapa itu tidak dipercayai, tapi giliran Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah yang umurnya 6 tahun kok dipercaya?
Sehingga jadi celaan kepada Rasulullah, oh Muhammad itu begini dan begitu. Loh, kamu kalau tahu ini dari kabar, kenapa yang ini diterima itu enggak? Ini sudah khalal di dalam berpikir. Ya, makanya saya tidak masuk ke dalam kisah ini. Ustaz, bagaimana kisahnya nanti kalau mau kita bahas sendiri masalah bab ini. Karena bisa dilihat dari sudut pandang fikih, bisa dilihat karena nanti adalah ya apanya dan hikmah ini orang kalau mau paham ini, itu ilmu fikihnya harus dalam, ilmu hikmahnya harus dalam. Kalau enggak bakalan paham. Cuman ala kulli halin buat si Aziz Jazuli ini, saya bertanya begini, ini kisah benar atau tidak? Menurut dia itu. Kalau menurut dia benar, lah kenapa yang lain ditaklib, dibohongkan? Kalau ini bohong, jangan dipakai serangan buat Mbak Alwi. Maka pertanyaan saya, karomah ini Mbak Alwi ini, ya, apakah semuanya benar atau semuanya salah? Atau sebagian benar, sebagian salah. Kalau sebagian benar, sebagian salah, murojihnya apa? Untuk menentukan yang ini benar, yang ini salah. Jadi udah kelihatan sama kita semua. Ini orang-orang pola pikirnya error-error. Nggak punya keajegan di dalam berpikir.